Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Nur Khalifah, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai sosiologi dakwah. Sejak awal kemunculan sosiologi, bukan tanpa pertentangan, tatkala ilmu ini semakin mendapatkan posisinya. Terbukti dengan bahwa ilmu sosiologi ini telah mengancam keilmuan sains yang semakin mengalami pengurangan perhatian dari masyarakat. Padahal, jika bisa bersikap bijaksana, seharusnya tidak ada satu ilmuwan pun yang menganggap bahwa ilmu yang telah lebih awal dicetuskan dianggap lebih mumpuni dari ilmu yang lainnya. Nah, hadirnya keilmuan sosiologi dakwah ini bukan tanpa alasan. Bisa kita ketahui bersama bahwa ada suatu kondisi yang kita lupakan, yaitu di mana dakwah menjadi kegiatan setiap individu untuk menyeru pada kebaikan dan menjauhi larangan dari Sang Pencipta. Nah, maka dari itu, kajian dakwah ini menjadi misi bersama bagi kita tanpa memandang keagamaan seseorang, karena menyampaikan hal-hal baik dan menasehati akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Setelah kita perhatikan bahwa pemakaian ilmu dakwah ini semakin pesat dengan berbagai metode, baik itu lisan maupun tulisan. Nah, pada dasarnya ilmu dakwah ini diharapkan mampu meneguhkan eksistensi ilmu dakwah untuk semakin memberikan pemahaman tentang agama yang baik dan benar bagi masyarakat. Namun, pada kenyataannya, praktis dakwah ini mengalami pil pahit di mata masyarakat. Miris sekali ketika kita mengetahui bahwa persatuan umat Islam di mana-mana semakin labil, bahkan terpecah belah. Nah, lebih mirisnya lagi, perpecahan itu terjadi antar sesama muslim. Tatkala dakwah mengalami problematika seperti itu, itu akan berdampak pada terpecah belahnya manusia dari tingkat lokal, regional, bahkan sampai internasional. Nah, sehingga ini menandakan bahwa keutuhan umat beragama sekalipun terdapat sebuah ancaman. Padahal jika kita mengharapkan suatu keteraturan sosial, kehidupan yang baik, nah, maka dakwah ini yang menjadi tugas kita untuk menghadapi kondisi polemik sosio-kultural religius. Kemudian sosiologi ini merupakan keilmuan tentang segala hal mengenai kebermasyarakatan. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu sosiologi. Nah, sosiologi ini berasal dari kata sofi, yaitu bercocok tanam atau bertanam. Nah, lalu berkembang menjadi sosius yang dalam bahasa Latin bermakna teman atau kawan. Lalu berkembang lagi menjadi sosial yang berarti berteman, bersama, dan berserikat. Nah, jadi secara pemahaman sederhananya, sosiologi ini berarti ilmu yang mempelajari tentang pembentukan realitas sosial, dinamika, dan perubahan bagi sekumpulan orang dalam masyarakat. Keberadaan sosiologi semakin mengalami perkembangan begitu pesat, sehingga menjadikan sosiologi dakwah menjadi obat mujarab yang akan menyembuhkan persoalan kehidupan umat Islam. Lalu dengan adanya kajian sosiologi agama menjadi bukti bahwa sosiologi ini layak didampingi oleh berbagai kondisi yang mengalami polemik. Disiplin ilmu sosiologi agama sebagai keilmuan yang mempelajari ekspresi dalam keberagaman individu ataupun kelompok yang terjadi dalam tatanan masyarakat yang turut menciptakan kerukunan dan kedamaian di kehidupan melalui hal-hal mikro dan makro. Lalu dapat kita temukan literatur sosiologi Islam, namun masih dalam pemikiran yang dalam sudut pandang yang sederhana, yaitu perspektif Islam, di mana kita akan menemukan banyak sekali ilmuwan Islam seperti Al-Farabi, Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan lain-lainnya melalui karya-karya besar mereka yang fokusnya itu membicarakan sosiologi yang akan menyinggung sisi keislamannya. Nah, maka dari itu kajian dakwah ini perlu dipedomani bagi setiap umat beragama yang mengalami problematikanya. Nah, ini berarti bahwa kajian dakwah ini perlu didampingi oleh keilmuan yang mengarahkan pada kesejahteraan, yaitu ilmu sosiologi. Nah, sedangkan ilmu dakwah posisinya sebagai penguatan.
Nah, karena seiringnya berjalannya waktu terdapat kemiripan antara ilmu sosial dan ilmu dakwah, di mana ilmu ini akan menghadapi permasalahan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, manajemen, hukum, dan psikologi. Nah, pada saat ini telah ditemukan keabsahannya bahwasanya semua disiplin ilmu sosial dapat membantu pengembangan ilmu dakwah, sejalan dengan dilibatkannya persoalan agama terhadap kajian sosiologi, yang menjadikan hal yang sepatutnya harus terjadi. Mengingat selama ini manusia seringkali merasa resah, gelisah, dan bimbang dengan apa saja problem kehidupan, pada akhirnya menghadirkan jalinan antara hamba dan Tuhannya demi mengharapkan ketenangan jiwa. Maka dari itu, di sini sosiologi dakwah dapat menjelaskan posisi ilmu dakwah sebagai sisi penguat untuk sebuah disiplin ilmu alternatif dalam menyelesaikan masalah seluruh umat beragama di dunia, bukan hanya di Indonesia saja, namun di seluruh dunia. Nah, kemudian komunikasi. Nah, komunikasi di sini sebagai sistem penyeimbangnya, karena persoalan komunikasi ini merupakan problem yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat primitif, karena masyarakat yang sedang berkembang bahkan sampai pada masyarakat modern pula. Oleh sebab itu, banyak ahli sosiologi dan ilmu sosial lainnya telah menyumbang pikiran mengenai gejala komunikasi. Lahirnya sejumlah besar definisi yang kadang berbeda, akan tetapi hampir sama maksud dan tujuannya. Dalam artian tidak berbeda pada inti hakikat keilmuan komunikasi. Nah, maka sudah seharusnya ilmu komunikasi ini dihadirkan supaya menjadi sistem penyeimbang. Rasanya tidak akan lengkap jika kemunculan sosiologi dakwah hanya mengemukakan saja antara keilmuan sosiologi dan ilmu dakwahnya. Nah, karena harus memberikan fondasi keilmuan komunikasi kala membahas mengenai sosiologi dakwah, mengingatkan bahwa dakwah akan menjadi misi setiap umat beragama, akan menemukan usaha atau kegiatan penebar perdamaian dan berbagi kasih sayang secara tepat dan jitu di dunia sekalipun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa diambilnya dari pemaparan tadi. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.